Fakta fosil kapal Nabi Nuh, antara penemuan ilmiah dan pareidolia Wasis Wibowo Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2021 pukul 16.22 waktu Indonesia Barat. Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonews.com pada Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2021 pukul 16.22 waktu Indonesia Barat oleh Wasis Wibowo dengan judul Fakta Fosil Kapal Nabi Nuh, antara penemuan ilmiah dan pareidolia. Penemuan fosil kapal Nabi Nuh yang diklaim sejumlah ilmuwan dan peneliti, menarik perhatian banyak pihak. Apalagi kisah bahtera yang legendaris ini diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran, sehingga berita penemuan fosil kapal Nabi Nuh memiliki daya tarik yang kuat. Salah satu klaim penemuan fosil kapal Nabi Nuh yang menarik perhatian datang dari Noah's Ark Ministries International (NAMI). Pada tanggal 25 April tahun 2010, Yang Wing Cheng, salah satu dari 6 anggota NAMI saat konferensi pers Hong Kong mengatakan telah menemukan sisa fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat, Provinsi Agri, sebelah timur Laut Turki. 99,9% yakin bahwa struktur kayu ditemukan di ketinggian 12.000 kaki 3.658 meter, dan berusia 4.800 tahun adalah bahtera Nuh, katanya Yang Wing Cheng dikutip Sindonews dari laman Live Science yang diterbitkan pada tanggal 28 April tahun 2010. Nama Gunung Ararat disebutkan dalam Taurat dan Alkitab sebagai tempat terakhir bahtera Nabi Nuh berhenti setelah mengarungi banjir dahsyat selama 40 hari 40 malam. Jadi bisa dipahami jika banyak peneliti yang tertarik menelusuri keberadaan bahtera Nabi Nuh di gunung berapi yang tertutup salju puncaknya itu. Yang Wing Cheng dan tim dari NAMI bukan yang pertama mengklaim menemukan fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat. Sebelumnya sudah ada lusinan ilmuwan dan orang yang mengklaim telah menemukan fosil kapal Nabi. Sebelumnya, 40 tahun lalu ada Valet M. Cummings, seorang penulis beberapa buku tentang bahtera Nuh, di antaranya, Bahtera Nuh, Fabel atau Fakta. Melalui buku dan film In the Ark of Noah's Ark tahun 1976, dia mengklaim bahwa bahtera Nuh ditemukan di Gunung Ararat, Turki. Pada Februari tahun 1993 CBS menayangkan acara Primetime 2 jam berjudul, Penemuan Luar Biasa Bahtera Nuh. Pada Maret tahun 2006, ada tim peneliti menemukan formasi batuan di Gunung Ararat yang mungkin menyerupai bahtera besar, hampir tertutup es glasial. Kemudian Juni tahun 2006, tim arkeolog dari Bible Archaeology Ark and Exploration Institute, BES mengklaim, menemukan formasi batuan lain yang mungkin adalah bahtera Nuh. Namun, lokasinya bukan di Turki. Gunung Ararat yang dimaksud pegunungan Elburz Iran yang memiliki ketinggian 3.962 meter 13.000 kaki. Meskipun menarik perhatian, namun klaim tersebut secara ilmiah masih dianggap secara skeptis. Misal yang menolak untuk mengungkapkan lokasi penemuan fosil kapal Nabi Nuh dan malah merahasiakannya. Kayu yang diduga berusia 5.000 tahun juga tidak tersedia untuk pengujian independen. Ini tentu saja pada dasarnya tidak ilmiah. Sebab, agar klaim dapat dibuktikan, bukti tersebut harus dipresentasikan kepada ilmuwan lain untuk ditinjau oleh rekan sejawat. Apalagi secara ilmiah, agak sulit dimengerti bagaimana sebuah bahtera besar berakhir di atas gunung setinggi 3.685 meter. Laman Live Science menyebut fenomena ini dengan istilah pareidolia, yaitu kecenderungan melihat wajah atau pola pada suatu benda mati. Contoh mudah, kita pernah mengalami melihat awan yang seolah berbentuk sayap malaikat. Dalam konteks ini, bentuk Gunung Ararat ini terlihat sebagai wujud dari bahtera Nuh. Namun, laman Daily Sabah memiliki sudut pandang yang berbeda tentang di mana bahtera Nabi Nuh berhenti. Mengutip Al-Quran pada surat Hud 44 disebutkan bahwa bahtera Nuh berhenti di Gunung Bukit Judi. Nama gunung, Bukit Judi adalah sebuah gunung Cudi, sekarang di distrik Bohtan, Turki yang berbatasan dengan Irak dan Suriah. Gunung setinggi 2.144 meter ini paling cocok untuk didarati kapal dan dekat dengan tempat tinggal Nabi Nuh. Dikisahkan bahwa merpati yang dikirim Nabi Nuh untuk melihat apakah banjir telah berakhir, kembali dengan membawa ranting zaitun di mulutnya. Ini sesuai dengan lokasi kebu.